Ya, halo adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Semoga adik-adik tetap sehat dan semangat. Kali ini Pak Kis akan mengajak kalian untuk belajar tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Bagaimana menghitung kecepatan dan seterusnya. Nah, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu arti kecepatan. Kecepatan adalah suatu ukuran seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Sekali lagi, kecepatan adalah suatu ukuran seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Untuk menghitung kecepatan, mari terlebih dahulu kita pahami rumus kecepatan. Rumusnya dapat dituliskan secara sederhana dalam bentuk segitiga. Kita bagi 3, garis mendatar dan ada garis tegak. Di atasnya kita tulis J atau dalam kurung S, di bawahnya kita tulis K dalam kurung V, dan di sebelahnya kita tulis W atau dalam kurung T. Adik-adik, garis mendatar ini menggambarkan pembagian dan garis tegak menggambarkan perkalian. Apa itu J? J adalah jarak atau space, dan K adalah kecepatan atau V, velocity, dan W adalah waktu atau T, time. Bagaimana rumusnya? Untuk mengetahui rumus jarak, ya, jarak itu J itu sama dengan kecepatan kali waktu. Ya, sekali lagi, J itu jarak sama dengan kecepatan atau K kali waktu atau W. Sedangkan kecepatan yaitu K sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, jadi K sama dengan J per W. Dan waktu W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ini cara menggunakannya adik-adik. Nanti adik-adik bisa menghafalkan J, K, W ini dengan sangat mudah ya. Ingat-ingat ini J per K garis tegak W. Nah, selanjutnya kecepatan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu tempuh. Maka satuan kecepatan dapat dinyatakan dengan satuan jarak per satuan waktu. Jarak itu ada kilometer, ada hektometer, dekameter, meter, dan seterusnya. Sedangkan waktu bisa jam, menit, atau detik. Sehingga satuan kecepatan dapat dinyatakan dengan kilometer per jam, atau meter per menit, atau juga bisa meter per detik. Ya, ingat-ingat adik-adik, nih satuan kecepatan bisa dalam bentuk kilometer per jam, atau meter per detik, atau meter per menit, dan seterusnya. Nah, selanjutnya contoh soal bagaimana mengubah satuan kecepatan. Contoh soalnya sebagai berikut adik-adik. Sebuah pesawat terbang melaju dengan kecepatan 720 km per jam. Berapa meter kecepatan pesawat terbang tersebut dalam 1 detik? Pertanyaan ini dapat disingkat dengan mengubah kecepatan 700 km per jam menjadi meter per detik. Maka kita dapat mengerjakannya terlebih dahulu dengan mengubah satuan, yaitu kilometer ke meter dan jam ke detik. Kilometer ke meter itu dikalikan 1000. Sedangkan jam menjadi detik dikali 3600. Maka 720 km per jam itu sama dengan 720 kali 1000 meter per 3600 detik. Sama dengan 720.000 meter per 3600 detik. Kita sederhanakan dengan mencoret nolnya ini 2, sini juga 2, sehingga menjadi 7200 meter per 36 detik. Bisa disederhanakan lagi, masing-masing dibagi 36. Ya, 7.200 dibagi 36, demikian juga 36 dibagi 36. Hasilnya adalah 200 per 1.
Sehingga hasil terakhirnya adalah 200 meter per detik. Maka 720 km per jam ini sama dengan 200 meter per detik. Ya, demikian adik-adik, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Kecepatan 180 km per jam itu sama dengan berapa meter per detik? 180 km per jam itu sama dengan 180 kali 1000 meter per 3600 detik. Sama dengan 180.000 meter per 3600 detik. Selanjutnya kita sederhanakan. Kita coret nolnya sini 2, di bawah juga coret 2, sehingga menjadi 1800 meter per 36 detik. Ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi ya masing-masing dibagi 36 bagi 36 1, 1800 dibagi 36 sama dengan 50. Sehingga jawaban yang paling sederhana adalah 50 meter per detik. Jadi kecepatan 180 km per jam itu sama dengan 50 meter per detik. Nah, demikian adik-adik cara mengubah satuan kecepatan. Selanjutnya, Pak Kis akan mengajak kalian untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal tentang bagaimana mencari kecepatan. Contoh soalnya sebagai berikut. Ayah naik pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju ke Surabaya. Pesawat take off pukul 9. Jarak Jakarta-Surabaya 870 km. Pesawat landing di Bandara Juanda Surabaya pada pukul 10.12 atau 10.12 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata pesawat terbang itu? Ya, pertama-tama untuk menjawab ini kita harus tahu waktu perjalanan. Nah, waktu perjalanan itu cara mencarinya adalah waktu tiba di tempat dikurangi jam berangkat. Waktu tiba di tempat adalah 10.12 dan berangkat pukul 9. Jadi 10.12 dikurangi 9.00 sama dengan 1.12 atau 1 jam 12 menit atau sama dengan 1/1/5 jam. Ini waktu perjalanan. Nah, kemudian rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya kita tahu yaitu 870 km ya, dibagi 1/1/5 jam. Ya, sama dengan 870 km dibagi 6/5 jam, kita buat jadi perkalian menjadi 870 km kali 5 per jam. Kita sederhanakan, 6 dibagi 6 sama dengan 1, 870 dibagi 6 adalah 145. Hasilnya adalah 145 kali 5 sama dengan 725. Jadi kecepatan pesawat tersebut adalah 725 km per jam. Demikian adik-adik, saya kira tidak terlalu sulit ya untuk mencari kecepatan. Selanjutnya akan Pak kasih soal tentang bagaimana mencari waktu. Ya. Contoh soal untuk mencari waktu adalah sebagai berikut. Arman mengikuti lomba lari 20 km dan ia lari dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Jika ia mulai start pukul 7.00, pukul berapa Arman tiba di garis finish? Nah, pertama-tama kita harus tahu bagaimana rumus mencari waktu, yaitu jarak dibagi kecepatan. Nah, jarak kita sudah tahu, yaitu 20 km dibagi waktunya, ya, yang nanti akan kita cari. Cara mencari waktu bagaimana? Ya, yaitu jarak dibagi kecepatan. Waktunya adalah 20 km, kecepatannya 25 km per jam. Nah, kita sederhanakan 20 dibagi 5 dan 25 dibagi 5 masing-masing menjadi 4 dan 5. Kilometer per kilometer kita coret saja sehingga sama dengan 4/5 jam. Ini waktunya. 4/5 jam itu bisa dijadikan menit. 4/5 kali 60 menit. Kita sederhanakan 5 dibagi 5 dan 60 dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 60 dibagi 5 sama dengan 12. Selanjutnya 12 kali 4 sama dengan
48. Jadi waktu yang diperlukan adalah 48 menit. Ya. Sehingga Arman tiba di garis finish ya pada pukul 7.00 ditambah 48 menit sama dengan 7.48 ya. Sehingga kita bisa menjawab bahwa Arman tiba di garis finish pada pukul 7.48. Demikian adik-adik pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana menghitung kecepatan dan menghitung waktu. Terima kasih adik-adik sudah belajar dengan penuh semangat, dan semoga adik-adik semakin menguasai dan semakin terampil, dan jangan lupa terus berlatih dan terus belajar. Selamat mengikuti video-video selanjutnya. Sampai di sini dulu adik-adik. Terima kasih.